Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uts rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil ma ba'd. Ikhwani fillah rahimani wa rahmakumullah. Kita lanjutkan pelajaran kita pada kitab Durus Lughatil Arabiyyah li ghairi natiqina biha di jilid 1 halaman 13. Masih di pembahasan al-huruful qamariyah wal hurufus syamsiyah. Alhamdulillah kita sudah sebutkan pokok materi di pertemuan sebelumnya. Sekarang kita sisa baca ya. Jadi pokok materi sudah komplit, sudah lengkap. Sisa dibaca. Siapa yang baca tadi? Yang baca al-huruful qamariyah. Ya, perhatikan buka bukunya. Al-huruful qamariyatu wal hurufus syamsiyatu. Baik semua? Apa artinya? Huruf qamariyah. Artinya huruf qamariyah dan huruf qamariyah dan huruf syamsiyah. Ayo semua. Baca huruf qamariyah. Al-huruful qamariyah. Ya, jadi ini antum perhatikan Bapak ya. Jadi yang huruf qamariyah adalah awal kata yang kemasukan alif lam, bukan semuanya ya, paham ini. Misalnya sini al-abu ya. Al-abu yang jadi huruf qamariyah adalah hamzah a. Paham ini? Karena alif lam masuk ke hamzah tersebut. Jadi huruf pertamanya ya. Dan ini alhamdulillah penulis sudah sebutkan terlebih dahulu apanya? Hurufnya ini. Hamzah, ba, jim sampai akhir. Bisa paham ya? Yaitu huruf qamariyah. Dan ini tidak usah dihafal ya. Tidak usah dihafal, cukup banyak membaca, banyak latihan supaya ingat. Ya? Supaya ingat. Baik, silakan baca. Al-abu. Ayat. Al-babu. Pintu. Al-jannatu. Surga. Al-himaru. Keledai. Al-khubzu. Roti. Al-ainu. Mata. Al-ghada'u. Apa artinya? Makan siang. Al-famu. Mulut. Al-qamaru. Bulan. Ini dicetak tebal itu isyarat, dari sinilah penamaan al-qamariyah. Dari ternyata qaf itu huruf qamariyah, jadi al-qamar. Ya, paham ini? Bulan. Al-qamar. Qafnya itu huruf qamariyah. Jadi ingat aja namanya al-qamariyah. Al berarti lamnya dibaca. Asy-syamsiyah berarti tidak dibaca lamnya. Pahamnya tidak nampak. Ini masyaallah ya, dicetak tebal. Ini isyarat. Dari sinilah nama al-qamariyah diambil. Terus Al-kalbu. Anjing. Al-ma'u. Air. Al-waladu. Anak laki-laki. Al-hawa'u. Udara. Al-yadu. Tangan. Ya, siapa lagi tadi yang angkat tangan? Yang sini. Ya, coba. Baca huruf syamsiyah. Al-hurufus syamsiyah. Huruf syamsiyah. At-tajiru. Pedagang. Ya, semua baca, jangan melamun. Ayo baca. Jangan nulis, hanya cerita. Ulang. Baju. Ad-diku.
ayam jantan, az-zahabu, emas, ar-rajulu, laki-laki, az-zahratu, bunga, as-samaku, ikan, asy-syamsu, matahari, Ini dicetak tebal juga, syarat. Disinilah diambil penamaan asy-syamsiyah. Ya, dari namanya saja sudah nampak hukumnya. Al-qamariyah, al-qamar berarti izhar qamari, asy-syamsiyah berarti idgham syamsi. Terus as-sadru, dada, ad-dhaifu, tamu, at-talibu, siswa, az-zahru, nampak, punggung. az-zahru, punggung, al-lahmu, daging, an-najmu, bintang. siapa lagi yang sudah angkat tangan tadi? Saya baca dulu ya. Di tamrinun, perhatikan di perintah soal, perhatikan. Iqra'il kalimatil atiyata. Tulis harakatnya. Iqra'il kalimatil atiyata. Al-atiyata di fathah. Waktubha. Ba-nya disukun. Mura'iyan qawaida nutqil hurufi, ta-nya disukun, nutqil hurufi, qafnya di kasrah, al-qamariyati wasyamsiyati. Jadi iqra, bacalah al-kalimat, kata-kata al-atiyata berikut ini. Wa dan uktubha, dan tulislah kata-kata tersebut. Ini jangan malas nulis ya. Ini insyaallah akan kita periksa. Jadi teman-teman dari pengurus akan menandai, memeriksa tulisannya di setiap harinya. Nanti dikasih paraf, nanti dikasih tanda. Dan tulislah mura'iyan, dengan memperhatikan kaidah-kaidah nutqil hurufil qamariyati wasyamsiyati, pengucapan huruf qamariyah dan syamsiyah. Maksudnya kaidah sini itu yang kita bilang tadi, izhar dan idgham. Dibaca jelas lamnya dan diidgham lamnya, itu saja. Dua saja ya. Jadi kalau alif lam bertemu dengan huruf qamariyah, alnya, lamnya dibaca jelas. Al-abu, al-baitu, al-khubzu. Paham ya? Baik. Kalau alif lam masuk kepada kata yang awalnya huruf syamsiyah, maka lamnya tidak dibaca. Langsung idgham ke huruf syamsiyahnya, dikasih tasydid. Paham ini? Asy-syamsu, as-samaku, ya, al-lahmu, ya. Lamnya tidak dibaca. Itu saja ya. Paham ini kaidah maksudnya. Coba baca ulang tadi. Tamrinun. اقرأ الكلمات الآتية واكتبها مراعيا قواعد نطق حروف القمرية والشمسية. Ayo semua. Artikan. Bacalah kalimat, kata-kata berikut dan tulislah dengan memperhatikan kaidah harakat pengucapan huruf qamariyah dan huruf syamsiyah. Ayo semua. Dan Samsiah. Ayo silakan.
Al-baitu. Rumah. Ad-diku. Ayam. Al-mudarrisu. Guru. Al-babu. Pintu. At-talibu. Siswa. As-sukkaru. Gula. Ad-daftaru. Buku. Al-akhu. Saudara. Saudara laki-laki. Saudara lelaki. Karena dalam bahasa Arab itu ya dibedakan saudara laki-laki, saudara perempuan. Ya paham ini? Ini bahasa yang paling lengkap. Paham ini? Dalam bahasa Arab itu akan dibedakan saudara kandung, ya saudara ya sama ayah beda ibu, dan saudara sama ibu beda ayah. Ya, sampai seperti itu dibedakan ya. Ini ada namanya sendiri. Ini al-akhu saudara laki-laki. Nanti ada saudara perempuan. Ya, nanti ada saudara seayah, seibu dan seayah. Khususnya dalam pembahasan warisan. Terus lanjut. Ar-rasulu. Utusan. Al-wajhu. Wajah. As-siddiqu. As-sadiq. As-sadiqu. Sahabat. Teman. Ya, dia teman akrab, sahabat. Nanti ada zamilun, zamilun itu teman kelas. Ya. Kan teman kelas belum tentu akrab ya, belum tentu ini. Itu. As-sadiqu ini teman atau sahabat. Zamilu dia lebih kecil, ya teman kelas mirip. Al-Qur'anu. Quran. As-salatu. Salat. Nah ini bahasa Arabnya ya, salat. Ya ini bahasa Arabnya as-salat. Ini bahasa Arab. Terus sudah jadi bahasa Indonesia. Ayo silakan lanjut. Al-Ka'batu. Ka'bah. Ar-ra'su. Kepala. Al-isba'u. Al-isba'u jari. Ya jari isba. Ya. Nanti kalian akan pelajari di pelajaran nahwu itu ada 10 lugah bacaan ya. Ini isba'in. Itu nanti di tempatnya. Isba itu jari. Isba'in. Tapi ini nanti ada namanya. Ya, ini jempol, ibu jari ada namanya, telunjuk, jari tengah dan seterusnya. Ya, nanti kita ajari. Terus. As-sabunu. Sabun. Ini sabun juga kayaknya dari bahasa Arab ya. Terus. Az-zufru. Kuku. Ya, kalau az-zuhru, zuhur. Az-zahru di fathah, punggung. Ini pakai fa, az-zufru. Kuku. Ini kuku. Terus. Al-fajru. Ini nama-nama salat ya. Ini nama-nama salat. Fajar, itu salat fajar, salat subuh. Terus Az-zuhru. Zuhur. Al-asru. Asar. Al-maghribu. Waktu maghrib. Al-isya'u. Waktu isya. Nanti sisa digabung. Salatul fajri, salatul zuhri, salatul asri, salatul maghribi, salatul isya. Ini ada gambar tangan ini ya. Ini seingat saya di jilid atas ada nama-nama jari ya. Tapi tidak apa-apa, saya ajarkan sekarang ya. Berapa jari yang kita punya? Ya, kalau di total 10. Tapi untuk satu tangan berapa? 5. Ini apa? Ayo sama-sama. Ibu jari. Hafal gini nama-nama jari ya? Iya. Kalau tidak hafal. Bahasa Indonesia. Ulang. Ibu jari, telunjuk, jari tengah,
kita mulai dari ibu jari. Ibu jari bahasa Arabnya ibhamun. Tulis dulu dah. Bisa ditulis? Ya. Tidak. Tulis nanti diusahakan. Cari sendiri. Kalau saya tulis nanti sudah. Nanti hafal ya, hafal sama-sama. Saya baca dulu ibhamun. Ibaham. Tulis. Sudah. Sabbabatun. Sudah? Ini yang paling gampang. Jari tengah. Wusta, pertengahan tak? Sebelahnya dua. Tengah tak? Coba lihat jari tengah. Indonesia juga bilang tengah. Bahasa Arabnya juga tengah. Wusta, pertengahan. Ya. Sisa ini hati-hati. Ini yang dua. Nih. Manis, jari manis dan jari kering. Jari manis pakai ba, bin sirun. Ba nun sad ya ra, bin sirun. Kelingking pakai kha, khinsirun. Ya, tulis dulu nanti kita hafal sama-sama. Jadi urut aja ya, ba dulu baru kha. Itu. Manis, ba, bin sirun. Kelingking, kha, khinsir. Ayo kita baca sama-sama, ayo. Coba mana jarinya? Ayo dari ibu jari dulu. Ibhamun. Lihat sini. Ibhamun. Sabbabatun. Jangan dua begini. Sabbabatun. Wusta. Bin sirun. Khinsirun. Sudah apa? Belum ya, ulang. Ibhamun. Sabbabatun. Wusta. Bin sirun. Khinsirun. Ya. Udah ya. Kalau ini semuanya yadun ya. Yadun sudah ada ya. Ya cukup. Ya siapa yang baca tadi? Hanya mau. yang belum. Hanya baca dulu. Sekarang sudah selesai pelajaran ketiga. Paham ya? Sekarang kita masuk ke pelajaran yang keempat. Buka bukunya. Pelajaran keempat halaman 15. Ayo baca. Bismillahirrahmanirrahim. Ad-darsul rabi'u. Pelajaran yang keempat. Alif. Al-baitu. Rumah. Fil baiti. Di dalam rumah. Al-masjidu. Masjid. Fil masjidi. Di dalam masjid. Al-maktabu. Meja. Alal maktabi. Di atas meja. As-sariru. Ranjang. Alas sariri. Di atas ranjang. Perhatikan, ini alhamdulillah kita sudah selesaikan pembahasan di pelajaran ketiga yaitu tentang alif lam.
Dan tentunya ini modal besar untuk masuk ke pelajaran yang keempat. Karena di pelajaran keempat ini kita sudah mulai belajar huruf jar. Nah ini fi, taib, fi, ala, ini semua huruf jar. Ya. Coba perhatikan, al-baitu akhirnya harokatnya apa? Dhammah. Masuk fi jadinya fil baiti. Berubah? Berubah. Al-maktabu alal, al-masjidu fil. Ayo semua lanjut. As-sariru alas sariri. Kasrah. Ya, jadi fi dan ala adalah huruf jar. Ya. Saya tulis fi dan ala adalah huruf jar. Dan huruf jar tulis berfungsi mengkasrah akhir suatu kata. Huruf jar ini berfungsi mengkasrah akhir suatu kata. Jadi kita bertahap ya di durusul lugha ini ya. Kalau antum mau uraikan jar, majrur dan seterusnya, sudah belajar nahwu sudah. Dalam arti mending kita baca buku nahwu. Dan pasti muridnya pusing karena langsung ya. Tapi di tahap awal ini kita pahamkan murid bahwasanya ada huruf jar, maka akhir kata setelahnya kasrah. Itu saja, titik. Antum melebar sana sini sudah selesai jilid 1. Padahal ini nanti materi ada di jilid 2, 3 dan seterusnya sampai habis itu nahwu sharaf. Paham ya? Jadi tolong perhatikan baik-baik. Saya ulangi, pokok materi kita 1, fi dan ala adalah huruf jar. Yang kedua, murid akan tanya, apa itu Ustaz huruf jar? Kita bilang huruf jar itu huruf yang berfungsi mengkasrah akhir satu kata. Maksudnya apa? Masuk fi, ala, maka akhirnya kasrah. Sudah begitu saja. Ini dikasih sama penulis. Al-baitu dhammah fil baiti. Kasrah. Ya. Al-maktabu 'alal maktabi kasrah. Al-masjidu fil masjidi kasrah. As-sariru 'alas sariri. Ini begitu aja sudah. Murid sudah paham, lincah ya sudah. Jalan. Bisa paham ya? Baik. Ini pelajaran yang keempat. Lanjut baca. Aina Muhammadun? Di mana Muhammad? Huwa fil ghurfati. Dia di dalam kamar. Wa aina Yasirun? Dan di mana Yasir? Huwa fil hammami. Dia di dalam kamar mandi. Perhatikan. Pokok materi yang ketiga adalah aina. Apa artinya aina? Di mana? Apa bahasa Jawanya ini di mana? Tangpundi. Baik. Jadi aina artinya di mana? Jadi aina ini ya tulis aina adalah kata tanya yang digunakan untuk menanyakan tempat. Ya. Dan sudah kan? Man. Sekarang aina. Ini berarti sudah 4 kata tanya kita pelajari. Ada ma, apa, man, siapa, apakah, ini aina. Di mana? Di mana?
Ya, saya kasih karena kalian akan terjemahkan ya. Baik, jadi di mana ya? Di mana? Di itu, perhatikan. Jangan tulis ini tambahan saja. Kalau antum dalam bahasa Indonesia di, paham ini? Kalau setelah di ini tempat atau waktu, maka dipisah. Paham ini? Misalnya di pagi hari. Ini bahasa Indonesia ya. Di dalam kamar, di dapur. Ini pisah tulisannya di baru dapur. Paham ini? Ini dalam bahasa, karena antum mau terjemahkan, antum mau tulis. Jangan digabung. Kalau setelah di adalah tempat atau waktu. Tapi kalau setelah di bukan tempat atau waktu maka digabung. Misalnya dipukul, digoreng, digabung. Paham ini? Disemprot, dimakan, digabung. Karena setelah di bukan waktu atau tempat. Itu kaidah bahasa Indonesia. Ya, karena kalian mau menulis, ya artikan. Jadi ini sudah ada di, maka kalau setelahnya tempat atau waktu maka dipisah. Jadi misalnya fi'il dalam sorof itu fi'il majhul itu digabung, ya, dipukul langsung. Tapi ini tambahan saja. Sudah, ini pokok materi yang ketiga. Jadi aina artinya di mana? Paham ya? Kemudian keempat, pokok materinya adalah huwa. Adalah huwa. Huwa artinya dia. Huwa artinya dia. Huwa adalah kata ganti. Kata ganti untuk yang satu, tunggal, dua, mudzakkar, tiga, ghaib. Apa ini? Ghaib. Kalau dalam bahasa Indonesia ghaib ini ya, kata ganti ghaib ya. Ini disebut dengan kata ganti orang ketiga. Jadi begini. Siapa? Saya contoh, coba berdiri 3 orang. Ini depan. Coba. Ini memahamkan ya, ini kata ganti. Ya, ini juga ada dalam bahasa Arab. Siapa namanya? Zaki. Siapa? Zaki. Ini siapa? Fikri. Ini Zaki berbicara kepada Fikri. Bertanya. Paham ini? Coba tanya, Aina Muhammadun? Anggaplah ini Muhammad ya. Ini Zaki, Fikri, ini Muhammad. Anggaplah. Coba bilang. Aina Muhammadun? Muhammad fi hammam. Huwa fi hammam. fil hammam, kan begitu, atau fil ghurfah. Ini siapa ini? Fikri, dikatakan dia orang pertama karena dia yang berbicara. Fikri orang kedua, dia diajak bicara. Diajak bicara. Siapa yang dibicarakan? Orang ketiga. Dalam bahasa Arab ini dibilang mutakallim. Jangan tulis itu ya. Ini penjelasan saya. Jangan tulis. Pusing murid pun nanti. Ini bonus dari saya. Ya, di angkatan sebelumnya saya tidak jelaskan seperti ini. Ini kata ganti orang pertama. Ini mukhatab. Ya. Kata ganti orang kedua. Maksudnya orang kedua. Itu nanti ghaib, orang ketiga. Sudah, duduk. Paham ini ya? Ini kurang lebih anunya, ghaib. Jadi huwa itu
kata ganti untuk yang satu tunggal. Jadi kalau dia 2, 3 tidak pakai huwa. Yang kedua dia muannas tidak boleh pakai huwa. Kemudian yang ketiga dia orang ketiga. Kalau orang pertama bukan huwa, orang kedua bukan hu. Wah, paham ini? Jadi dikunci. Apa definisi yang kita sebutkan ini mengunci. Ya, kapan hilang satu syaratnya tidak boleh dipakai. Paham ya? Baik. Sudah paham ini? Baik, lanjut. Wa aina Aminatu? Wa aina Aminatu? Dan di mana Aminah? Dan di mana Aminah? Dia fil matbakhi. Dia fil matbakhi. Dia di dapur. Dia di dapur. Ini di dapur tulisan Indonesianya disambung D-nya atau tidak? Disambung? Kenapa? Setelahnya tempat. Ya, tempat atau waktu misalnya di pagi hari, di siang hari, di malam hari itu bisa. Selain tempat dan waktu digabung. Nah, sekarang pokok materi selanjutnya berapa Mi? Sekarang? Yang kelima ya? 4. Ya atur saja 5, 4. Sekarang pokok materi selanjutnya adalah lihat Aminah. Jangan ditulis, jangan tulis. Lihat dulu Aminah tuh tanwin atau tidak? Tidak ditan. Apa rumusnya? Semua nama perempuan tidak ditanwin. Tulis. Semua nama perempuan tidak ditanwin. Nanti akan disebutkan contoh-contohnya. Ya, ada Aminatu, Zainabu, Fatimatu. Itu bukan kebetulan, memang rumusnya begitu. Maryamu, ya kan? Khadijatu. Tanwin enggak? Tidak tan? Tidak tan. Tulis saja. Ya, ingat apa yang kalian tulis inilah yang akan kalian sampaikan nanti, jelaskan kepada murid kalian. Ya, paham ini? Kemudian pokok materi selanjutnya hiya. Hiya artinya dia juga sama dengan huwa. Tapi bedanya nanti dalam penggunaan, ya. Hiya adalah kata ganti. Sama dengan huwa. Hiya adalah kata ganti untuk yang titik 2. Tulis. Kenapa tuh tulis? Ingat ya. Antum nulis disampaikan langsung nulis. Ya, walaupun kadang kurang satu kata, tulis saja dulu. Nah, nanti diperbaiki. Paham ya? Sudah, ulang. Hiya adalah kata ganti. Untuk yang titik 2. 1 tunggal 1 tunggal, tahu tunggal ya? Se're. 2 muannas. Ya, dalam kurung perempuan. Ya. Kalau tadi mudzakkar dalam kurung laki-laki. Ini hiya untuk muannas. Yang ketiga goib. Bisa paham ini? Jadi huwa dia laki-laki. Paham ini? Hiya dia perempuan. Dan kalau antum dapat kata ganti, maka harus tahu kembali kemana, siapa yang diganti, kan begitu. Seperti misalnya sini, wa aina Aminatu hiya fil matbakhi. Siapa hiya? Aminah. Dia siapa? Aminah. Aina Muhammadun huwa fil ghurfati. Huwa siapa? Muhammad. Ya? Paham ya? Jadi kalau dapat kata ganti harus tahu siapa yang diganti. Ayo selesai, lanjut, bisa dibaca. Ini pokok materi ya, tolong teman-teman ya. Ini perhatikan pokok materi ya, ditulis baik-baik ya. Ya bisa di double ya. Paham ini? Ini tentunya jadi pijakan-pijakan dasar. Antum mungkin belum
terlalu terasa ini apa yang kalian tulis itu karena kalian sudah belajar nahwu dan sharh. Tapi apa yang kita tulis ini insyaallah taala biidznillah ya dengan izin Allah ini akan sangat bermanfaat bagi saudara-saudara kita atau saudara-saudari kita yang baru belajar bahasa Arab. Itu ya bermanfaat sekali karena mudah dia. Ya, misalnya tadi huruf jar ya, mengkasr akhir kata dia langsung sisa kasih masuk yang sebelumnya dihafal dhamma masuk huruf jar kasr. Paham ya? Nah, jadi insyaallah ini akan bermanfaat pada waktunya. Baik. Insyaallah. Ayo baca. Ainal kitabu? Ainal kitabu? Di mana buku? Di mana buku? Huwa 'alal maktabi. Huwa 'alal maktabi. Dia di atas meja. Dia di atas meja. Wa ainas sa'atu? Wa ainas sa'atu? Dan di mana jam tangan itu? Dan di mana jam tangan itu? Hiya 'alas sariri. Dia atas sariri. Dia di atas ranjang. Dia di atas ranjang. Coba cermati, penggunaan huwa dan hiya bukan hanya untuk yang berakan, tapi untuk benda mati juga sama. Jadi kata dalam bahasa Arab itu ada dua, ada mudzakkar, ada muannas. Coba lihat Alkitab, ada tak marbutah? Tidak ada. Maka dia mudzakkar. As-sa'atu ada tak marbutah? Maka dia muannas. Kalau misalnya jelas laki-laki, ya, maka dia mudzakkar. Misalnya nama laki-laki ya Muhammadun dan seterusnya. Nama laki-laki semuanya mudzakkar. Perempuan jelas perempuan. Nah, semua perempuan muannas. Ya, paham ini? Tapi kalau kata biasanya kita lihat tak marbutahnya gimana. Baik. Ayo lanjut. Tamarinu. Latihan. Ajib 'anil as'ilatil atiyati. Jawablah dari pertanyaan berikut ini. Ainal kitabu? Di mana buku itu? Huwa 'alal maktabi. Dia di atas meja. Dia di atas meja. Aina Muhammadun? Aina Muhammadun? Di mana Muhammad? Di mana Muhammad? Huwa fil ghurfati. Huwa fil ghurfati. Dia di dalam kamar. Dia di dalam kamar. Aina sa'atu? Aina sa'atu? Di mana jam tangan itu? Di mana jam tangan itu? Hiya 'alas sariri. Dia atas sariri. Dia di atas ranjang. Dia di atas ranjang. Baik. Sebelah sini. Saya baca. Sudah? Kemarin sudah? Hah? Kemarin belum baca? Belum? Sudah? Ayo kasih. Hah? Oh iya. Baca. Lanjut. Aina Yasir? Dibaca harokatnya. Yasirun. Aina Yasiru? Aina yasiru? Tanwin. Yasir? Ditanwin. Yasirun. Ditanwin. Yasirun. Aina. Aina Yasirun? Aina yasirun? Di mana Yasir? Di mana yasir? Huwa fil hammam. Huwa fil hammam. Dia di kamar mandi. Dia di kamar mandi. Aina Aminatu? Aina aminatu? Dia fil matbakh. Dia fil matbakh. Dibaca harokat akhirnya. Dia fil matbakhi. Dia fil matbakhi. Dia di dalam dapur. Artinya aina di mana Aminah? Belum diartikan tadi. Coba ulang. Ain di mana? Belum diartikan tadi. Belum diartikan. Coba ulang. Aina? Aina Aminatu? Aina aminatu? Di mana Aminah? Di mana aminah? Dia fil matbakhi. Dia fil matbakhi. Dia di dalam dapur. Bagus, terus. Aminatu fil ghurfah?
Apakah Aminah di dalam kamar? La. Tidak. Dia fil matbakhi. Dia di dalam dapur. Bagus, lanjut. Ayasiru fil matbakhi. Apakah Yasir di dalam dapur? Terus. La. Tidak. Huwa fil hammam. Dia di dalam kamar mandi. Man fil ghurfah. Dibaca. Man fil ghurfati. Siapa di dalam kamar? Huwa Muhammad. Langsung saja Muhammad. Ya, Muhammad. Paham ya? Kalau ditanya Muhammad, ini dia satu kata, kita bilang ada lengkapnya. Muhammadun fil ghurfati ya. Bisa paham ya? Baik. Jadi baca, sebutkan saja Muhammad. Kalau bahasa Indonesia kan dia Muhammad kan begitu. Tidak usah pakai huwa, langsung saja. Coba ulang. Man fil ghurfati. Siapa di dalam kamar? Muhammad. Wa man fil hammami. Dan siapa di dalam kamar mandi? Yasirun. Mada 'alal maktabi? Al-kitabu. Apa di atas meja? Yaitu sebuah jam. Sebuah kitab, buku. Mada 'alal maktabi? Apa yang ada di atas meja? Alkitab. Alkitabu, kitab, buku. Ya paham ya? Baik, coba ulang. Mada 'alal maktabi? Apa di atas meja? Alkitabu. Buku. Ini mada sebenarnya kalau kita perhatikan ya. Ini apa, yang. Apa yang ada di atas meja, ya paham ya? Apa yang ada di atas meja, paham ya? Baik. Ini saya tidak sendirikan dalam pokok materi karena cuman berulang 2 kali di sini ya, cuman. Baik, lanjut nomor 11. Mada 'alas sariri? Apa yang di atas ranjang? As-sa'atu. Jam. Ya, bagus. Lanjut. Jam apa ini? Jam dinding atau jam tangan? Jangan bilang jam dinding. Jam tangan ya, saat jam tangan. Walaupun dia digunakan untuk jam-jam yang lain. Ayo, lanjut. Iqra waktub ma'adabati awakhiril kalimat. Baca dan tulislah bersamaan meletakkan. Dobat mengharokati. Dengan mengharokati. Tulislah bersamaan Dengan mengharokati. mengharokati Akhir kata. Ayo. Baca dan tulislah dengan mengharokati akhir kata. Al-madrasatu. Sekolah. Fil madrasati. Di dalam sekolah. Fil baiti. Di dalam rumah. Al-baitu. Rumah. Al-ghurfatu. Kamar. Al-hammamu. Kamar mandi. Fil matbakh. Yang disebut Matbakhi. itu ma'adhabti awakhirin kalimat. Disuruh harakati akhirnya. Hah? Ayo, ulang. Di dalam dapur.
Itu juga tulisan antum bagus ya harakati ya, harakati sesuai dengan perintah dari soal-soal seperti ini. Kan walaupun tidak semua ya perintah soal seperti ini, cuman kita latihan. Ya, dan ini subhanallah, insyaallah kalau antum sabar ya di Durusul Lugah ini betul-betul melatih kaidah nahwu yang sudah kita pelajari. Seperti ini kan? Paham ini? Huruf jar, kasrah akhir. Itu lumayan sudah. Jangan kira mudah itu ya. Kalau yang belum biasa itu dia domba semua. Nanti kasih tahu ada fi, ada ala, ada huruf jar, kasrah akhir. Ya, dia. Ayo lanjut. Fil Al-maktabu. Meja. Alal maktabi. Di atas meja. Alal kursi. Di atas kursi. As-sariru. Ranjang. Alal kitabi. Di atas buku. Fil masjidi. Di dalam masjid. ya, jadi itu antum coba latih diri antum ya, baca sendiri. Itu antum kalau mau tahu itu gundul semua kecuali satu kata. Ya, maksudnya apa? Ini latihan baca kitab. Ya. Jadi target kita belajar Durusul Lughah adalah bagaimana santri bisa terbiasa baca kitab. Jadi itu Durusul Lughah, jangan kira ya, sebagian ada harokat, banyaknya tidak ada harokat. Jadi ketika antum sudah baca Durusul Lughah, itu latihan baca kitab. Jadi antara tujuan pokok kita. Paham ya? Bisa paham ya? Jadi rumus-rumus yang kita kasih, pokok-pokok materi itu arahnya ke sini. Ya. Coba lihat nih, yang ada harakatnya cuma ini, al-madrasah. Ya. Sisanya gundul. Antum bisa baca? Bisa baca? Maka syukuri. Puji Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Dan terus latihan. Paham ya? Itu tidak mudah ya? Tidak mudah. Ya. Kalau orang betul-betul baru belajar, antum kasih lihat juga apa bacanya ini. Apa ini? Tidak bisa. Berat. Paham ya? Jadi latihan. Jadi kebanyakan dari At-Tamarin dan yang lainnya ini harakatnya minim sekali, kurang. Paham ya? Ada kan dibantu sedikit-sedikit. Paham ya? Dibantu. Sisanya gundul. Ayo baca. Lanjut. Iqra waktu. Baca dan tulislah. At-talibu fil jami'ati. Pelajar itu di dalam kampus. Ya, jadi kata itu kita tambahkan saja dalam penerjemahan. Ya, tidak ada itu dalam bahasa Arabnya, tidak. Tambahkan saja. Ya, baik, lanjut. Ar-rajulu fil masjidi. Pemuda itu di dalam masjid. Ya, laki-laki itu di dalam masjid. Nanti pemuda ada di belakang. Ya, di belakang di akhir jilid 1 ada nanti. Pemuda al-fata namanya. Ya, nanti ya. Laki-laki itu di dalam masjid. Ayo lanjut. Aina tajiru. Di mana pedagang itu? Huwa fid dukkani. Dia di dalam toko. Al-qalamu 'alal maktabi. Pena itu di atas meja. Aina Zainabu. Di mana Zainab? Dia fil ghurfati. Dia di dalam kamar. Aina al-waraqu. Di mana kertas itu? Huwa 'alal maktabi. Dia di atas meja. Aina al-mudarris. Aina al-mudarrisu. Di mana guru itu? Huwa fil fasli. Dia di dalam kelas.
Aina Yasiru? Tanam atau tidak? Ayo ulang. Aina Yasirun? Di mana Yasir? Huwa fil mirhad. Dia di dalam WC. WC ya, WC. Asy-syamsu wal qamaru? Ini salah cetak ya. Bukan di kasrah tapi di fathah. Fis sama. Fis Fis sama'i. Coba saya gabung-gabung. Asy-syamsu wal qamaru fis sama. Asy-syamsu wal qamaru fis sama'i. Matahari dan bulan di langit. Jadi kalau ada salah cetak, antum jangan hapus ya. Bagusnya ditandai, baru kasih kode salah cetak. Kenapa saya bilang begitu? Karena kadang kita nanti akan mengajar dan cetakannya sama dengan murid. Ya. Ketika kita hapus, rubah jadi benar, nanti kita kira cetakannya berbeda. Bagus kita punya dibanding murid, padahal kadang sama aja. Cuman pas kita benarkan, kita hapus, kemudian kita jadi tandai saja, lingkari atau ini bilang ini salah cetak, yang benar ini, begitu. Ya, paham ya? Ya itu biasa ya, itu biasa. Itu gunanya kita belajar. Itu gunanya kita belajar. Paham ya? Ada salah harokat, ya tertukar, itu biasa ya, biasa. Ayo lanjut. Man fil fasli? Siapa di dalam kelas? Baik, bagus. Siapa sebelah sini? Yang belum baca. Sebelah sini ada yang mau? Ada? Ada yang mau sini? Ini. Belum baca? Belum. Ditandai ya yang sudah baca nanti kasih giliran yang lain. Belum. Mana baca? Ada maksudnya? Mana maksudnya? Nampak ke siapa? Ayo cepat sih, cepat. Baca, terjemahkan. Muhammadun. Muhammad. Khalidun. Khalid. Hamidun. Hamid. Yasirun. Yasir. Ammarun. Ammar. Sa'id. Ali. Abbasun. Abbas. Baik. Mungkin ada yang bertanya, Ustaz, kenapa biar nama diterjemahkan? Karena banyak orang Indonesia dia punya nama-nama Arab, tapi ketika disuruh tulis namanya dalam bahasa Arab salah. Hanya dia bilang Abbas ya, panggilnya Abbas. Sudah itu yang Hamzah, Ba, Sin. Padahal dalam namanya dalam bahasa Arab ada pakai ain, ba-nya panjang. Ali misalnya, dia taunya Ali, Hamzah, Lam, ya Ali. Padahal dia namanya Arab, ada Aliyun, begitu. Dan seterusnya, paham ya? Nah, jadi terjemahkan saja, terjemahkan. Ya, Khalid misalnya, Khalid. Ya, Khalid, kha-nya pendek. Dan seterusnya, jadi terjemahkan ya, tetap diterjemahkan. Lanjut. Aminah. Nah, kalau orang Indonesia bilang Aminah, biasa. Ya, kebetulan yang teman kita yang terjemahkan sesuai dengan Arabnya ya. Tapi kalau di Indonesia Aminah, bahkan ada Aminah. Ya, itu beda tulisannya. Ya, ayo lanjut. Zainab. Fatimah. Ya, Fatimah. Kalau kita ya Fatimah. Ya, Fatimah pakai tak biasa. Ya, itu Indonesia. Terus. Maryam. Aisyah. Khadijah.
Sofiyah. Baca akhirnya ya, tambah kecil suaranya di akhir. Sofiyatu. Sofiyah. Ruqayyatu. Ruqayyah. Ya, itu intinya. Itu nahwu. Ya, itulah. Paham ya? Jadi nih, coba lihat. Semua nama perempuan tidak ditanwin. Ayo lanjut. يقرأ واكتب مع ضبط أواخر الكلمات. Bacakan tulislah sertai Jangan mengharokati. mengharokati akhir kata. Hamidun. Hamid. Zainabu. Zainab. Aminatu. Aminah. Ammarun. Ammar. Sa'idun. Sa'id. Fatimatu. Fatimah. Maryamu. Maryam. Aliyun. Ali. Khalidun. Khalid. Abbasun. Abbas. Aisyatu. Aisyah. Muhammad. Muhammad. Safiyatu. Safiyah. Khadijah. Khadijah. Ini gundul ya, bisa baca? Bisa baca? Ya, apa rumusnya tadi? Pokok materinya apa? Semua nama perempuan tidak? Baik. Ya, oke, cukup dulu. Ilahuna subhanallahi wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.